Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya, Nasiti Restari. Dan saya Wiki Adrian. Tema kami hari ini akan membahas mengenai update status dari Mirna terkait dengan kandungan sianida di tubuhnya. Ya, dan untuk membahas dialog sianida di kopi Mirna, telah hadir di studio Dr. Forensik Universitas CRC, Ibu Ferial Basbet. Namun sebelum memulai dialog, kita saksikan liputan berikut ini. Misteri kematian Mirna Salihin mulai terkuak. Meski polisi belum menetapkan tersangka, namun hasil otopsi menunjukkan wanita cantik itu meninggal akibat sianida. Kadar sianida dalam tubuh Wayan Mirna Salihin diperkirakan sebanyak 15 gram. Sebagai perbandingan, untuk mematikan orang dengan berat badan 60 kg hanya membutuhkan 90 mg sianida. Sehingga kandungan sianida dalam tubuh Mirna cukup untuk membunuh 50 orang. Sianida itu masuk lewat es kopi Vietnam yang diminum Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia. Polisi kini tengah menyelidiki orang-orang yang menjadi pelaku dan otak aksi pembunuhan berencana ini. Ya, ini menjadi satu fokus juga di masyarakat karena masyarakat ingin tahu sebetulnya motif dari pelaku dan lain sebagainya. Namun kita kemudian di Lunch Talk kali ini akan membahas seberapa mematikan sianida ini dapat menewaskan seorang gitu ya. Karena bagaimanapun ini juga kemudian sepertinya menimbulkan teror tersendiri ya. Betul. Kita jadi lebih waspada, lebih aware begitu dengan yang ada di sekitar kita. Ibu, jika tadi kita dengarkan bersama begitu ya, sebagai perumpamaan, dengan berat badan seorang manusia 60 kg, itu bisa dibunuh dengan hanya 90 mg. Sementara yang ada di tubuh Mirna, yang beratnya kurang dari itu, ditemukan 15 gram. Apa yang terjadi di sini sehingga reaksinya begitu sangat dahsyat begitu? Memang untuk dosis letal ya, dosis yang mematikan pada manusia itu individual sekali. Jadi individual memang belum ada penelitian berapa sih sebenarnya dosis yang sianida yang mematikan seperti itu. Yang ada itu dalam literatur diketahui dosis pada mencit, kelinci, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk pada manusia itu memang individual, bisa aja kecil mematikan atau mungkin agak lebih besar sedikit baru bisa mematikan seperti itu. Jadi beda-beda seperti itu. Selain sianida juga kemarin dilansir juga ada ditemukan arsenik ya. Betul, ada Puslapor mengatakan bahwa untuk bisa memberikan efek letal sebegitu cepat seharusnya ada zat lain gitu ya. Arsenik dibilangnya seperti itu. Menurut Anda apa peran arsenik ini juga bisa mempercepat efek letal dari sianida ini atau seperti apa? Arsenik itu tidak begitu lekas mematikan ya kalau dibanding sianida. Kalau sianida itu memang racun yang paling mematikan nomor 1 dan dibanding dengan CO ya, tadinya kan dikira CO ya, CO itu lebih mematikan, tapi ternyata sianida ini lebih mematikan karena mekanismenya dia itu menghambat penggunaan oksigen, menghambat penggunaan oksigen sehingga oksigen dalam tubuh itu tidak berfungsi. Jadi ibaratnya seperti ayam mati di lumbung padi. Banyak oksigen tapi tidak berguna seperti itu. Oke. Dan apa namanya ini juga akhirnya ya dibilang sebagai salah satu penyebab meninggalnya Mirna. Oke. Secara apa namanya akses lah ya masyarakat ataupun kalangan tertentu ataupun petani lah sebetulnya untuk bisa mendapatkan sianida ini sebegitu mudahnya atau seperti apa? Sianida itu sebenarnya banyak digunakan ya dalam industri-industri ya, seperti industri plastik, kulit, terus kertas, itu banyak industri. Kemudian jangan sampai lupa bahwa rokok pun menghasilkan sianida seperti itu. Nah, di saat dibakar. Ya, karena ada sianida seperti itu. Nah, kemudian juga pada buah-buahan, buah-buahan juga menghasilkan sianida. Apel itu juga ada sianidanya, aprikot, nah bayam, kacang-kacangan, dan jangan lupa dulu kan sering ada tuh keracunan singkong ya. Singkong itu juga menghasilkan sianida seperti itu. Jadi sianida itu sebenarnya di alam itu ada. Nah, untuk mendapatkan saya kok
masih pesimis ya untuk regulasi di Indonesia. Karena toko kimia di Jakarta banyak dan bisa dengan mudah membeli bahan-bahan kimia seperti itu. Dengan cara online dimanapun bisa diantar kapanpun. Iya. Nah, ini juga sebetulnya penggunaannya digunakan untuk membasmi hama ya, kalau tidak salah di Bisa beberapa untuk artikel yang saya baca. bisa untuk membasmi hama, bisa juga untuk potas ya. Potas itu biasa digunakan oleh nelayan, potasium sianida. Dan itu menghasilkan CN. Sedikit mengenai buah-buahan yang Ibu sebutkan tadi mengandung sianida, itu didapat waktu proses penghilangan hama begitu, kemudian orang yang teracuni memakan sampai meninggal, itu karena terlalu banyak atau tidak dicuci seperti itu atau seperti apa? Memang buah itu juga menghasilkan sianida. Oh, gitu. Jadi alam sendiri menghasilkan sianida. Tapi mungkin dalam jumlah kecil dan masih bisa ditolerir oleh tubuh, seperti itu. Artinya ya jangan berlebihan ya jika pengen mengkonsumsi sesuatu. Iya, oke, karena memang di buah sendiri juga terkandung sianida. Oke, kita akan menuju ke Bapak Erlangga. Beliau adalah kriminolog. Ini kemudian untuk bisa melihat apa semacam analisa yang kemudian bisa di-share oleh Pak Erlangga. Selamat siang, Pak Erlangga. Selamat siang. Ya, Pak Erlangga, kalau Anda sebagai kriminolog sendiri, sebetulnya banyaklah ya yang teori ataupun kesimpulan-kesimpulan yang ada di masyarakat bahwa motifnya adalah dendam dan lain sebagainya. Menurut Anda sendiri, seperti apa motif pembunuhan Mirna ini? Kalau saya melihat gini, ini pasti ada problem dari seorang korban dengan pelaku. Karena setiap kejadian kejahatan itu tidak akan pernah berdiri sendiri. Dia pasti akan merangkai dengan berbagai proses sosial, interaksi yang ada sebelumnya. Jadi antara pelaku dengan korban. Korban seringkali dia akan menjadi korban ketika ada problema yang sangat luar biasa sehingga kemudian harus diselesaikan melalui tindakan pembunuhan. Orang seringkali pembunuhan itu dijadikan sebagai katarsis, ya, sebagai cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya, masalah seringkali dianggap begitu sederhana, kemudian ada nilai pembenar orang untuk melakukan tindakan pembunuhan dengan sebuah cara membunuh. Ya, Pak Erlangga. Pak Erlangga, dengan Anda melihat ada kandungan 15 gram di dalam tubuh Mirna begitu ya. Anda melihat pelaku ini seorang amatir sebab dengan menggunakan 90 mg pun sebenarnya juga sudah bisa membunuh begitu. Ya, kita begini, kalau seorang pelaku itu pasti dia akan tahu ya kadar atau misalnya pasti dia pengetahuan tentang sianida seberapa efektif ya dia akan bekerja secara efektif untuk bisa melakukan tindakan pembunuhan. Cuma problemnya ya orang kan seringkali dalam situasi tertentu dia kan hitung-hitungan situasi, hitungan cara dia bekerja, lalu kemudian seberapa banyak orang ada di dalamnya, lalu kemudian seberapa banyak lingkungan itu bisa dikontrol, ya, dan dia pasti akan memetakan sebelumnya. Bukan persoalan soal sianidanya berapa jumlahnya, ya itu pasti dia sudah ukur agar itu efektif, maka sebisa mungkin bahwa sianida itu akan bisa membunuh secara lebih cepat. Kan, Pak Erlangga, bagaimana dengan sebuah teori yang menyebutkan bahwa dalam kasus Mirna ini yang melakukan ataupun otaknya lah ya itu tidak berada satu meja saat kejadian itu terjadi. Menurut Anda analisa itu seperti apa, Pak Erlangga? Memang ini kan soal alibi ya. Soal alibi bagaimana seseorang menjadi pelaku. Pelaku itu kan ada pelaku yang utama, ada pelaku yang pendukung. Pelaku yang utama dia biasanya dia desainer. Bisa ada di tempat, bisa juga berada dalam kondisi jarak jauh. Ya, dan biasanya dia bisa juga sebagai eksekutor, sekaligus juga desainer, tapi ada juga pihak lain yang menjadi eksekutor. Tapi secara motif lah ya, ataupun mungkin secara alibi lah ya, mungkin atau tidak, ketika kemudian dia yang menjadi otaknya, kemudian dia juga eksekutornya, mengingat ini kemudian akan menjadi sangat mudah untuk menangkap si pelakunya.
tergantung bagaimana dia hitung-hitungan dia. Kalau misalnya kan seringkali melibatkan banyak orang akan sangat beresiko tinggi. Nah, semakin sedikit orang yang dilibatkan di dalam proses tindakan kejahatan, maka akan sangat lebih mudah mengontrolnya. Dalam kasus ini Pak Erlangga, kalau Anda menyebut terlalu banyak orang, artinya itu terlalu beresiko begitu, cukup dilakukan oleh sedikit orang, lebih dari 1 orang pelakunya untuk kasus ini? Tergantung nanti hasil dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Biasanya kalau tindakan pembunuhan berencana itu biasanya memang jarang dilakukan sendiri ya. Tapi biasanya dilakukan secara lebih dari 1 atau berkelompok. Tapi tergantung problemanya, problema yang dihadapinya. Kalau makin sangat individualis, ya biasanya makin sedikit jumlah orang yang terlibat. Tapi makin bahwa problema itu adalah problema yang besar, biasanya juga melibatkan banyak orang. Ya. Sejauh ini belum ditentukan sebagai tersangka, namun kemudian masyarakat sudah sangat penasaran sekali gitu ya, dan mungkin sudah tidak sabar untuk mengetahui siapa tersangkanya. Kalau kita lihat dari sampai sekarang belum ditentukan tersangkanya apa. Ini kemudian memang memerlukan waktu sekian lama ya Pak Erlangga ya? Memang polisi sekarang sangat hati-hati ya. Lebih baik melepaskan seseorang tersangka daripada kemudian dia kena pra-peradilan. Ya. Jadi ini seringkali menjadi adagium yang bekerja di pihak kepolisian. Jadi sejauh mana pihak polisi punya sikap kehati-hatian. Sama halnya seperti kasus Aksena. Aksena itu kan udah begitu sangat lama, tapi kan kemudian baru belakangan diketahui siapa pelakunya, meskipun sebenarnya itu polisi, kalau dugaan saya sudah ada indikasi mengarah kepada seseorang. Ya. Jadi ini juga polisi akan sama halnya seperti kasus Angelin di Bali. Angelin di Bali juga kan polisi ingin menunjukkan bahwa secara organisatoris polisi punya rekam jejak bagus, punya sistem yang bagus, punya organisasi beberapa lembaga-lembaga pemantau, lembaga penyelidik, lembaga laboratorium yang bekerja secara simultan ya. Meskipun dalam kasus ini Pak Erlangga terdapat banyak alat bukti begitu yang kemudian akan menguatkan atau mengerucutkan kepada 1 atau 2 orang pelaku dari pembunuhan berencana ini, kita bisa sebut seperti itu. Ada cangkir, ada minuman yang masih, ada kopi yang masih mengandung sianida begitu. Itu juga termasuk membuat polisi juga semakin hati-hati meskipun alat buktinya sudah cukup begitu? Polisi seringkali melihat momen, ya, apakah satu kasus kejahatan itu bisa diungkap atau diberitakan sekarang atau kemudian dinanti tunggu ada momen of the truth yang lebih baik gitu ya. Tentu dengan moment of the truth itu dengan seluruh bukti-bukti yang kuat. Baik, kita sama-sama tunggu moment of the truth tadi. Apa motifnya, apa alibinya. Terima kasih Pak Erlangga atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Selamat siang. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetap di Line Stop.